Dah ulang Lela. Dah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai, coba periksa kerapian dirinya dan lihat sekelilingnya. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa. Ayo, pimpin temannya berdoa. Mulai. Kegiatan Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. iya bagus, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, siapa kawannya yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang rajin ya. Walaupun tadi hujan, tapi anak-anak ibu tetap hadir ke sekolah ini. Nah, sekarang seperti biasa, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajibnya lagu Garuda Pancasila ya. Ayo anak-anak ibu silakan berdiri. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Merdeka Dirmamur Sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Nah, silakan duduk anak-anak ibu. Terima kasih ya kita. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran? Supaya apa? Supaya kita menerapkan nilai-nilai nasionalisme di dalam diri kita ya. Nah, sekarang ibu ada cerita, semuanya disimak ya. Nah, ayo simak cerita yang ada. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana.
Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Simak ceritanya ya. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Nah, dari cerita tadi, apa judul cerita tadi? Apa judul ceritanya? Kura-kura sombong. Iya, bagus Haki, kura-kura sombong ya. Nah, kemudian siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Kura-kura dan burung merpati. Ya, kura-kura dan sepasang burung merpati. Sekarang siapa yang bisa jawab? Bagaimana sifat dari kura-kura tadi? Sombong. Bagus. Haki? Sombong. Ya, sombong. Terus kita apa tadi? Sombong. Ya, bagus, sombong ya. Kemudian bagaimana sifat dari sepasang burung merpati tadi? Apa? Kita. Baik. Baik, bagus. Baik hati. Ya, baik hati, bagus Laila. Sangat Hati? baik hati. Sangat baik hati, ya bagus. Nah, anak-anak, ini sudah ceritanya ya. Nah, sekarang minggu lalu kita sudah belajar tentang bangun ruang ya. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat apa saja bangun ruang itu? Nah, apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Ya, balok, boleh. Ya, bagus, boleh. Ya, kerucut, boleh. Ya, bagus. Nah, tabung, ya banyak ya. Kira apa? Pera? Prisma, ya banyak bangun ruang itu ya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu sebutkan apa saja benda yang berbentuk bangun ruang yang ada di kelas kita ini.
jaring-jaring bangun dua dengan tujuan pembelajaran. Kok nggak bisa tampil? Bentar ya. Jauh berapa? 3. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak ibu dapat menjelaskan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Tujuan yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak ibu dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, anak-anak ibu dapat mengidentifikasikan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Tujuan yang keempat, dengan kegiatan berlatih, anak-anak ibu dapat membandingkan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, anak-anak ibu dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Dan yang keenam, dengan kegiatan berlatih, anak-anak ibu dapat membangun model bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, kita tepuk konsentrasi dulu. Ayo semuanya, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, anak-anak, sekarang coba amati kotak yang ibu pegang di depan ini. Sudah kelihatan? Nah, pernahkah anak-anak ibu dapat snack menggunakan kotak ini? Pernah ya. Nah, apakah bentuk kotak ini? Balok. Ya, bagus. Berbentuk balok ya, berbentuk balok. Aduh tadi. Anak-anak, sekarang coba amati kotak yang ibu pegang ini. Semuanya perhatikan. Apakah anak-anak ibu pernah mendapatkan snack menggunakan kotak ini? Nah, ya. Apakah bentuk kotak snack ini? Balok. Ya, bagus. Balok. Lagi? Balok. Ya, bagus. Balok ya. Kemudian, apa saja benda di sekitar kalian yang berbentuk balok? Nah, coba lihat. Lemari, ya bagus. Laptop, bagus. Pintu, ya bagus. Meja, bagus. Papan tulis, ya bagus. Banyak ya benda-benda yang berbentuk balok di sekitar kita ini. Kemudian, apa saja yang terbentuk jika kotak ini ibu buka? Ya, siapa yang bisa? Kalau ibu buka kotak ini, apa saja yang akan terbentuk? Ini kan dia kotak. Kalau ibu bongkar, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terbentuk? Menjadi jaring-jaring balok. Menjadi jaring-jaring? Bagus. Kira? Apa Ira? Ya, bagus. Ada yang lain? Nggak ada yang lain? Nah, ya. Kemudian, berapa bangun datar yang dibutuhkan untuk membangun kotak ini? Berapa bangun datarnya? Berapa yang dibutuhkan bangun datarnya untuk membangun kotak ini? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Ayo. Berapa bangun datarnya? Berapa? 15 dan 10. Nah, siapa yang lain yang bisa? Ayo. 6. Bagus Fahri. Ayo kita berikan tepuk jempol dulu kepada Fahri. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hore. Nah, bagus ya Fahri. Nah, jadi anak-anak,
yang memiliki 6 sisi. 6 sisinya itu ada yang berbentuk persegi panjang, ke-6-6-nya. Nah, ada yang 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 sisi berbentuk persegi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini 2 sisinya berbentuk persegi, kemudian 4 sisinya ini berbentuk persegi panjang. Nah, kalau ibu buka kotak ini, apa yang akan terjadi? Nah, ayo amati kotak yang ibu bongkar ini. Kita amati sama-sama ya. Nah, jadi dia seperti ini. Coba. Bisa dilihat? Bisa. Nah, berapa bangun datarnya ini? 6. Nah, 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ini tidak masuk karena ini untuk menyatukannya ya. Nah, jadi ada 6 bidang datar sehingga bisa dibentuk menjadi sebuah balok ya. Nah, ini bangun datarnya berbentuk persegi. Nah, ini berbentuk apa? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Kemudian ini? Persegi. Ya, persegi. Ini? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Ini? Persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Nah, jadi ada 6 sisi untuk membuat kotak ini, yang mana 2 berbentuk persegi, 4 berbentuk persegi panjang. Ya, bagus. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu ada video pembelajaran. Semuanya diamati ya. Jelasnya, Ibu ada video pembelajaran. Semuanya diamati ya. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga kabarnya selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika, materi jari-jari kubus dan balok. Yuk kita simak videonya dengan baik. Pembelajaran di video ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, jari-jari kubus, meliputi pengertian dan macam-macamnya. Dan yang kedua adalah jari-jari balok, meliputi pengertian dan macam-macamnya juga. Jari-jari kubus. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari kubus? Yuk kita perhatikan sebuah kubus berikut ini. Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Dan kubus juga memiliki 12 tusuk yang sama panjang. Jika kubus tersebut kita potong pada beberapa bagian tusuknya, maka akan membentuk rangkaian 6 buah persegi. Dan apabila rangkaian 6 buah persegi tersebut kita letak kembali, maka akan membentuk kubus kembali. Jadi bisa kita katakan bahwa jari-jari kubus adalah rangkaian 6 buah bangun datar berbentuk persegi yang jika kita lipat akan membentuk sebuah kubus. Yang jari-jari kubus itu ya, terdiri dari 6 sisi. Oke, yuk kita belajar mencermati jari-jari kubus. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama merupakan rangkaian dari 6 buah persegi. Apakah jika rangkaian tersebut kita lipat dapat membentuk sebuah kubus? Ternyata dapat membentuk sebuah kubus, sehingga bisa kita katakan rangkaian 6 buah persegi pada gambar yang pertama merupakan jari-jari kubus. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua berbeda dengan gambar yang pertama. Namun gambar yang kedua juga merupakan rangkaian dari 6 buah persegi. Apakah
jika rangkaian pada gambar yang kedua kita lipat dapat membentuk kubus? Ternyata juga dapat membentuk sebuah kubus, sehingga bisa kita katakan bahwa rangkaian 6 buah persegi pada gambar yang kedua juga merupakan jaring-jaring kubus. Dengan sisi yang berwarna merah muda adalah sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna abu-abu merupakan sisi tutup pada kubus. Oke, jaring-jaring kubus ada 11 macam. Yuk kita pelajari. Oke, kita akan belajar mencermati jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ada yang memiliki pola 141. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola 141? Pola 141 artinya jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi, ketika banyak sisi pada tiap baris kita jumlahkan, maka kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 141. Perhatikan sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, sedangkan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Nah, bagaimana contoh lain dari jaring-jaring kubus dengan pola 141? Ini yang 141 tadi ya, di atasnya 1, yang baris kedua 4, yang baris ketiga 1. Itu makanya disebut dengan pola 141 ya. Nah, jaring-jaring kubus dengan pola 141 ada 6 macam. Jaring-jaring kubus dapat berpola 231. Arti dari pola 231 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, perhatikan contoh pertama dari jaring-jaring kubus berpola 231. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Lalu, bagaimana jika gambar rangkaian tersebut kita balik? Ternyata baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 2 sisi. Jadi bisa kita katakan pola 231 bisa kita sebut sebagai pola 132. Contoh lain, jaring-jaring kubus dengan pola 231 atau 132 adalah sebagai berikut. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 231 atau 132 ada 3 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 222. Arti dari pola 222 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Jadi, ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 222. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Nah, bagaimana jika gambar tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 2 sisi, begitu pula dengan baris kedua dan ketiga. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 222 hanya ada 1 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 330. Arti dari pola 330 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 3
sisi. Baris kedua ada 3 sisi juga. Sedangkan baris ketiga tidak ada bidang sisi. Jadi ketika kita jumlahkan banyak sisi pada baris pertama dan kedua, kita akan tetap mendapati 6 buah sisi yang berubah segi. Kita perhatikan contoh jari-jari kubus dengan pola 3, 3, 0. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Nah, bagaimana jika gambar jari-jari tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Jadi, jari-jari kubus dengan pola 3, 3, 0 hanya ada satu macam. Nah, kita telah mempelajari jari-jari kubus ada 11 macam. Nah, saatnya kita belajar jari-jari balok. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari balok? Perhatikan contoh balok berikut ini. Kita mengingat balok memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang semua atau persegi panjang dan persegi. Dan balok juga memiliki 12 rusuk. Apabila beberapa rusuk kita potong, maka kita akan menjumpai 6 buah sisi yang saling berangkaian. Nah, ketika rangkaian tersebut kita lipat, maka dapat membentuk balok menarik. Jadi bisa kita katakan jari-jari balok adalah rangkaian 6 buah balok datar persegi panjang dan persegi yang jika dilipat dapat membentuk sebuah balok. Oke, yuk kita mencermati jari-jari balok. Sebuah balok jika dipotong beberapa rusuknya maka akan membentuk sebuah rangkaian 6 buah sisi. Dengan ada yang merupakan sisi alas dan ada yang merupakan sisi tutup. Jari-jari balok ada 54 macam. Yuk kita pelajari. Nah, berikut ini jari-jari balok dengan pola 141. Dengan baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Contoh lain dari pola 141. Ada pula contoh lain dari pola 141. Pola 141 ada 30 macam. Selanjutnya jari-jari balok dengan pola 231. Artinya baris pertama ada 2 sisi dan baris kedua ada 3 sisi, lalu baris ketiga ada 1 sisi. Nah, pola ini bisa kita balik menjadi pola 132. Contoh lain dari jari-jari balok dengan pola 231 atau 132. Total macam dari jari-jari balok pola 231 atau 132 ada 18 macam. Ada juga jari-jari balok dengan pola 222. Arti dari pola 222 adalah baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Macam jari-jari balok dengan pola 222 ini ada 3 macam. Dan yang terakhir, jari-jari balok dengan pola 330. Arti dari pola 330 adalah baris pertama ada 3 sisi dan baris kedua juga ada 3 sisi, tapi tidak ada baris ketiga. Nah, jari-jari balok dengan pola 330 ini ada 3 macam. Jadi, jika berbagai
jaring balok kita kumpulkan dengan berbagai pola. Total jaring-jaring balok ada 54 macam. Oke, kita sudah selesai belajar jaring-jaring kubus dan balok. Terima kasih. Dari tayangan video tadi, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, berarti kita lanjut ya. Sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan duduk berkelompok. Ya, ditarik kursinya, kemudian didempetkan. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, atau boleh juga dikasih misalnya kelompok 1 kelompok anggur, boleh kelompok 2 ya. Ini kelompok nanas, boleh. Kelompok 3 misalnya kelompok melon, boleh. Jadi variasikan kelompoknya. Kelompok gula, boleh. Kelompok gula boleh. Kelompok gula berarti dia manis ya. Boleh. Kelompok gula boleh. Nah kalian, ya. Pokoknya buat nama kelompok 1 tulis bawahnya. Gula. Kelompok 2 gula ya. Anggur. Kelompok 1 anggur. Nah, apa namanya? Gula Jawa. Apa nama kelompoknya? Strawberry misalnya, apel jeruk. Ayo, divariasikan ya. Strawberry ya. Buat dulu nama kelompoknya, taruh di tengah meja ini jaga tangan di kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, masih katanya. Ya. Mangga. Ngambil gunting. Tadi Pak dijemput ke rumah atau gimana? Mana sih? Gunting ibu ada tadi ya? Udah di stok ya? Tulisannya sama enggak? Jangan guntingnya jangan dimainkan dulu, alat-alatnya ditaruh di situ ya. Kita nilai KPD dulu. Ambil kunci. Mana kunci tadi? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, apa nama kelompoknya? Kelompok strawberry. Kelompok 2 apa nama kelompoknya?
Sudah selesai menulis nama kelompoknya? Belum. Sudah? Nah, kalau sudah selesai menulis nama anggota kelompoknya, ayo sekarang dengarkan Ibu. Ya, dengarkan Ibu, lihat LKPD-nya. Nah, coba lihat di kegiatan 1. Di kegiatan 1 ini nanti anak-anak Ibu semua baca dulu petunjuknya ya. Apa yang akan dikerjakan, ada petunjuknya di LKPD ini. Lihat, baca dengan teliti. Nah, ini kan ada gambarnya, kemudian di belakangnya itu anak-anak Ibu nanti diminta menuliskan. Halo anak-anak. Halo. Nah, fokus ya. Nah, di kegiatan 1 ini nanti anak-anak Ibu diminta untuk menuliskan ciri-ciri jaring bangun ruang kubus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu itu akan diminta untuk menuliskan ciri-ciri jaring bangun ruang balok. Tuliskan di sini, ya. Nah, kan di atasnya ada bacaannya. Nah, anak-anak Ibu baca dulu, amati dulu bacaannya, ya. Kelompok ini paham? Yang kegiatan 1-nya paham? Nah, dibuka LKPD, jangan ditutup. Nah, jadi di kegiatan 1 itu kita nanti akan menuliskan ciri-ciri dari jaring bangun ruang kubus. Kemudian yang keduanya menuliskan ciri-ciri jaring bangun ruang balok ya. Nah, itu yang kegiatan 1. Nah, supaya lebih jelasnya lagi nanti ada Ibu tayangkan lagi videonya ya. Kemudian ini di kegiatan kedua, ayo coba lihat yang kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu sudah. Ayo anak-anak Ibu perhatikan lagi LKPD-nya yang kegiatan 2. Nah, di kegiatan 2 itu nanti anak-anak Ibu akan membuat gambar jaring kubus dan balok masing-masing 2. Jaring kubus 2, bentuknya berbeda ya. Tadi kan ada berapa macam tadi jaring kubus? Ada berapa? 11. Ada 11 ya. Nah, anak-anak Ibu nanti membuat gambar jaring kubus yang berbeda sebanyak 2 ya. Selesai itu, nanti yang selanjutnya membuat jaring balok juga 2 macam dengan model yang berbeda. Paham? Nah, nanti lebih jelasnya lagi Ibu tayangkan video, ada videonya nanti. Nah, kemudian selesai di kegiatan 3 ini, anak-anak Ibu nanti akan membuat kubus dan balok ya. Kubus dan balok ini nanti akan dibuat di kertas karton seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Nah, alat-alatnya sudah dibawa, kita nanti membuatnya pakai kertas karton ya. Nah, nanti anak-anak Ibu, ini kan ada petunjuknya yang di kegiatan 3 ini. Paham? Nah, di kegiatan 3 ini ada petunjuknya nanti. Misalnya siapa yang membuat sketsa jaring-jaringnya ditentukan nanti di kelompoknya ini. Di kelompok ini siapa yang menggambarkannya di karton. Kemudian siapa yang menggunting nanti setelah selesai digambarkan. Jangan kawannya yang itu saja yang bekerja, gantian. Nah, misalnya Fahri yang membuat gambarnya. Yang menggunting misalnya si Rio. Nah, sudah selesai digunting, baru nanti siapa lagi kawannya yang
Sekarang amati video cara membuat jaring-jaring kubus dan balok dan membangun model bangun ruang kubus dan balok. Ya, semuanya amati biar anak-anak ibu semua paham. Ya. Nah, anak-anak, sekarang amati video yang ibu putar di depan ini ya. Video ini nanti akan membantu anak-anak ibu mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Jadi semuanya harus mengamati ya. Jangan sampai tidak ada yang mengamati. Diputar dulu ya. Assalamualaikum sahabat soleha. Bertemu lagi hari ini dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Sebelum mulai belajar, jangan lupa diawali dengan doa. Silakan anak-anak berdoa dulu masing-masing di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Jaring-jaring bangun ruang itu seperti apa ya? Yuk disimak penjelasan Ustazah. Suatu bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya kemudian dilurahkan akan terlihat menjadi gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan bangun datar yang dihasilkan disebut jaring-jaring bangun ruang. Jadi, jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau dilebahkan. 1. Jaring-jaring kubus. Perhatikan jaring-jaring kubus ini. Kubus adalah jenis bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang memiliki bentuk bujur sangkar hingga jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bujur sangkar atau persegi. Bentuk lain dari jaring-jaring bangun ruang kubus adalah sebagai berikut. Ada 11 bentuk jaring-jaring kubus. Diperhatikan dan diamati ya. Jaring-jaring balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi dibentuk 3 pasang persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya memiliki ukuran yang berbeda. Sehingga jaring-jaring balok terdiri atas 6 buah persegi panjang. Perhatikan dan amati jaring-jaring balok berikut ini. Dan masih banyak lagi ya bentuk dari jaring-jaring balok. Selanjutnya Ustazah akan memperlihatkan cara pembuatan kubus dan balok dari jaring-jaringnya. Silahkan diperhatikan. Pertama siapkan dulu ya alat-alat yang diperlukannya. Jaring-jaring kubus ini memiliki panjang sisi 10 cm ya. Gunakan penggaris, lihat ya. Nah, perhatikan. Yaitu ukurannya 10 cm ya masing-masingnya. Nah sekarang jaring-jaring kubusnya sudah selesai ya. Kita tambahkan garis sekitar 1 cm untuk tempat lemnya. Buat lagi
Selanjutnya kita gunting ya polanya. Setelah digunting, kita lipat ya sesuai garis yang sudah kita buat tadi. Setelah digunting, lipat. Lipat masing-masing yang ditambahkan tadi 1 cm untuk tempat lem. Selanjutnya, setelah dilipat, kita beri lem ya. Diberi lem. Sudah selesai. Selanjutnya kita membuat balok ya. Di sini Ustazah menggunakan ukuran panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, selanjutnya kita buat garis ya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jari-jari baloknya sudah selesai. Sama seperti tadi, kita sekarang tambahkan garis sekitar 1 cm untuk tempat lemnya ya. Selanjutnya kita gunting ya sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Sekarang kita lipat ya sesuai dengan garisnya. Sudah selesai. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai jari-jari kubus dan balok ya. Ada juga tadi cara pembuatan kubus dan balok dari jari-jarinya. Selanjutnya ada tugas yang harus Anda kerjakan. Ya. Nah, biar lebih semangat sebelum anak-anak ibu mulai melanjutkan mengerjakan kegiatan 1, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Berdiskusi ya kan, hanya 1 orang yang mengerjakan. Ya, diskusikan dengan teman kelompoknya karena ibu menilai kalian bekerja sama. Nah, ayo anak-anak ibu silakan dikerjakan LKPD-nya kegiatan 1. Ibu harap anak-anak ibu itu bekerja sama dengan kelompoknya ya. Jangan hanya temannya yang satu yang bekerja, tapi yang lainnya cuma duduk. Nah, kalian semua bekerja? Iya. Bukan dulu
Kerjasama. Jangan lupa baca petunjuknya ya, karena di LKPD-nya itu ada petunjuk. Jadi anak-anak ibu harap anak-anak ibu itu semua membaca, ya, dibaca bacaannya, petunjuknya. Bapak ini bagaimana? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bapak ini? Paham? Sudah tahu apa yang dikerjakan? Kerjasama ya. Dibaca dulu. Teksnya dibaca. Jangan bercerita. Nanti kalau bercerita tak selesai. Bacaannya. Ciri-cirinya lihat di berat. Nah, ini ada bacanya. Nah, samakan dulu baca ya. Ini ada dibaca LKPD-nya, semua dituliskan jawabannya cetek. Bacanya ada. Kalau yang bawah bagaimana, yang bawah bagaimana? Ini kan gambar jaring-jaring balon ya, kubus semua ya. Kubus ya. Buat gambarnya di sini 2. Kalau kubus buat gambar jaring-jaringnya 2. Tapi gambarnya harus berbeda, nggak boleh sama. Misalnya yang pertama bentuknya apa, mau pola apa, ya. Yang gambar kedua beda kan polanya, nggak boleh sama. Begitu juga dengan yang balok. Bapak ini pakai apa? Aku sih maju guys. Ya, enggak ya. Enggak dilok nasi. Kok sih tau tentang LKPD. Ini yang di sini kan sudah ada contoh-contoh gambar ya, tinggal nanti anak-anak ibu pilih yang mana. Hari ini
Bolu ya. Bolu ya. Nah, kelompok ini gimana? Sudah mulai membuat jari-jari? Ya bagus. Bikin yang rapi ya, bagus. Ini masih jari-jari. Ayo semangat, semangat ya. Lompat, diskusikan dengan kawannya. Apa lagi? Gimana dengan kelompok ini? Sudah mulai kegiatan satu jari-jari bawah ya. Biar gampang ini, ditetel dulu ininya, nanti baru digabung biar kalian ini tetel lah dulu ini. Nanti digabung lagi biar kalian gampang lihatnya. Ngerti aku. Pas, harus sama ukurannya. Kalau semua isinya sama. Nah, itu nomor 1. Ini bagi biar gampang dibuka aja ya, ditetel ininya. Ya dibuka biar kalian gampang isinya, enggak usah bolak-balik. Nah, jadi kawannya yang satu membaca, nah yang satu lagi menuliskan, ya. Jadi ya biar kalian itu enggak susah bolak-balik. Nah, kayak gini nah. Jadi kan bagus kalau kawannya satu membacakan, yang satunya menulis. Semuanya bekerja.
kegiatan 3 ini. Nah, oh yang ini, oh ya baloknya ya. Bagus nih, sudah 2 ya. Kelompok ini dari membuat sketsanya. Bagus, dikasih tunjukkannya. Ini belok, ada apa ya? Coba jalan ya. Ini udah masuk ke jaring-jaring balok ya. Terus kelompok ini sudah tinggal 1 lagi. Tinggal 1 lagi gambar. Enak aja di dalam gambar. Ada salah Bu. Nah gambarnya sudah masuk jaring-jaring balok, sudah ya. Ini Terus apa? pengerjaan Apa kuis aku? 3 tuh. Sudah selesai semua anak kegiatan 2-nya dan kegiatan 1 tadi? Sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan 3. Nah, pada kegiatan 3 ini kita akan membuat proyek bangun ruang kubus dan balok ya. Nah, sekarang kita tentukan sama-sama waktu pengerjaan proyeknya ya. Nah, kalau untuk menyiapkan alat dan bahannya kita kasih waktu 5 menit ya. Nah, untuk menyiapkan alat dan bahan, Ibu tentukan 5 menit waktunya. Sepakat? Nah, untuk pembuatan produknya, pembuatan kubus dan baloknya Ibu kasih waktu 30 menit. Siap ya? Nah, nanti setelah selesai nanti untuk menguji hasilnya, menguji coba produk yang kalian buat nanti, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, jadi total waktunya berapa? 50 menit ya. Ya, 50 menit untuk mulai dari menyiapkan alat dan bahan, kemudian untuk membuat produknya 30 menit dan untuk uji cobanya nanti 15 menit. Ya, jadi ayo mulai sekarang silakan anak-anak ibu semua bekerja. Ya. Mulai putih. Untuk ayo, kita lanjutkan. Kelompok ini mana? Kelompoknya. Ditentukan siapa yang akan membuat gambarnya. Nah, kemudian siapa yang akan mengguntingnya nanti. Siapa yang menempelkan lemnya nanti. Semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja ya.
Iya, digunting dulu. Gunting. Biar cepat pengerjaan. Ada yang mewakilkan pacar-pacarnya kan? Nah, semuanya bekerja sama ya, karena ibu akan menilai kalian bekerja sama. Wah, saya kan tunggu. Hati-hati. Oh, itu mana dia? Ini oke, jadi sudah selesai. Udah. Udah gitu pakai buku. Punya kamu? Itu.
ya. Bagus. Nah, tambahkan lagi di sini biar gampang dilem ya. Ya di sini ditambah biar gampang dilem ya. Enggak, lebih bagusnya dikasih juga biar nanti gampang dikasih lemnya. Ya, kerjasamanya Ibu Ila ini. Ya, dikasih ya, kasih semua. Dikasih semua biar ini gampang nanti. Apa? Ya, ya, sudah. Wes sudah lah enak itu nama. Iri. Dah. Ya semuanya anak-anak Ibu semangat. Semuanya bekerja sama. Bekerja sama itu. Ini di lemnya dilengketkan di sini ya. Nah, ini yang ini juga. Pinggir-pinggir ini nah. Biar lengket. Ya, sudah dilipat. Ini gimana? Guys. Biar gampang. Ayo kelompok 3. Yuk, mana? Ini kok penting. Bang, ada penting. Ayo sini ku. Nah, ini nah. Sama. Ini. Sudah nih. Kelompok ini. Sama. Ini Bang. Ini yang satu lagi. Tapi dia gambar-gambarannya.
anak lah itu. Anak sendiri. Ayo kawin musik. Itu di bawah kanan. Putar. Go. Oh. Kelompok ini. Aku